Baik, sebelum memulai pembahasan dalam video ini, ada baiknya saya mengucapkan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Laksmi Saraswati dengan NPM 18321211471 dari kelas C10 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen pemasaran internasional, khususnya pada bab 8 yaitu tentang Global Marketing Strategies dengan bersumber dari buku Global Marketing Management, penulis Kotabe dan Helsen, edisi kelima. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Niluh Putu Indiani, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dan juga kepada seluruh penonton yang telah menyimak video ini. Baik, dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, Chapter 8, yaitu Global Marketing Strategies, dengan bersumber dari buku Global Marketing Management, penulis Kotabe dan Helsen, edisi kelima. Jadi pemaparan materi dalam video ini akan saya mulai dari pengertian strategi pemasaran global. Strategi pemasaran global adalah strategi yang mencakup negara-negara dari beberapa wilayah di dunia dan bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya pemasaran perusahaan di pasar di negara-negara tersebut. Kemudian selanjutnya, bab ini dibagi ke dalam 6 subbab, yaitu yang pertama, Information Technology and Global Competition, atau teknologi informasi dan persaingan global. Yang kedua, Global Strategy, atau strategi global. Yang ketiga, Global Marketing Strategy, atau strategi pemasaran global. Yang keempat, Research and Development, Operation and Marketing Interfaces, atau penelitian operasi dan pemasaran antarmuka. Yang kelima, Regionalization of Global Marketing Strategy, atau regionalisasi strategi pemasaran global. Dan yang terakhir, Competitive Analysis, atau analisis kompetitif. Baik, subbab materi pertama yaitu Information Technology and Global Competition, atau teknologi informasi dan pemasaran global, yang dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, Real-Time Management. Perkembangan teknologi transportasi mengubah sifat perdagangan dunia di 50 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Sejak 1980-an, ledakan informasi teknologi, khususnya telekomunikasi, dan baru-baru ini perdagangan elektronik e-commerce telah selamanya mengubah sifat persaingan di seluruh dunia. Jarak geografis menjadi semakin kurang relevan dalam merancang strategi global. Informasi yang dimiliki manajer tentang keadaan operasi perusahaan hampir nyata dari waktu ke waktu. Secara rutin, Chief Executive Officer suatu perusahaan dapat mengetahui penjualan dari hari sebelumnya dan dapat disiagakan untuk acara dan tren yang terjadi sekarang. Bukan di beberapa bulan kemudian, yang ketika mungkin sudah terlambat untuk melakukan suatu strategi. Perusahaan retail terkenal seperti Walmart dan Toys R Us mendapatkan informasi dari toko mereka di seluruh dunia setiap 2 jam melalui telekomunikasi. Analis industri mengatakan bahwa mantan pimpinan Kmart tertinggal karena keterlambatannya dalam memasang informasi point of sale teknologi yang memungkinkannya mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat tentang persediaan dan pergerakan rak produk. Kemudian yang kedua, online communication. Kombinasi teknologi informasi, alat akses, dan telekomunikasi telah memeras sebagian besar kelonggaran organisasi dari operasi perusahaan yang sebelumnya melekat karena sifat aliran informasi yang lambat dan berputar-putar di dalam perusahaan, dengan perampokan karena saklar manusia. Memesan dan membeli komponen yang dulunya merupakan proses yang rumit dan memakan waktu, sekarang dilakukan dengan cepat tanpa membuang banyak waktu.
di mana sejak tahun 1990-an, kita telah melihat ledakan pertumbuhan e-commerce di internet, dimulai dari Amerika Serikat, pada tahun 1995, yang hanya 4% orang Amerika yang menggunakan internet setiap harinya. Baik, selanjutnya untuk subbab materi yang kedua, yaitu global strategy atau strategi global. Strategi global adalah kegiatan menyusun yang kompetitif dari keuntungan yang timbul, baik dari segi lokasi, ekonomi skala dunia, atau distribusi merek global, yaitu dengan membangun kehadiran global, mempertahankan dominasi domestik, dan mengatasi fragmentasi negara antar negara. Strategi global ini dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai global industri. Industri global didefinisikan sebagai di mana posisi kompetitif perusahaan di suatu negara dipengaruhi oleh posisinya di negara lain dan sebaliknya. Per hari, lebih dari setengah kendaraan sedan yang dijual di Amerika Serikat adalah merek impor, dan lebih dari setengahnya adalah kendaraan papan nama olahraga asing yang dibuat di Amerika Serikat. Itu adalah pemain asing yang menghidupkan kembali bisnis mobil Amerika dan mengubah Amerika Serikat menjadi pusat industri global. Ini karena setiap industri memiliki global atau berpotensi global. Beberapa industri memiliki lebih banyak aspek yang bersifat global dan lebih intens. Memang, sebuah kasus telah dibuat bahwa globalisasi pasar telah terjadi ataupun tercapai. Namun saat ini, selera konsumen di seluruh dunia telah menyatu dan bahwa satu upaya perusahaan tak akan henti-hentinya untuk mendorong selera konsumen menuju konvergensi. Adapun 4 kekuatan utama yang menentukan potensi globalisasi industri yang disajikan dalam grafik yang terdapat dalam slide PPT ini. Yang pertama yaitu market forces, kemudian yang kedua cost forces, yang ketiga government forces, dan yang keempat competitive forces. Baik, yang pertama yaitu market forces atau kekuatan pasar. Kekuatan pasar bergantung pada sifat perilaku pelanggan dan struktur saluran distribusi. Beberapa kekuatan pasar yang umum adalah: yang pertama, pendapatan per kapita konvergen di antara negara-negara industri. Kemudian yang kedua, konvergensi gaya hidup dan selera. Kemudian yang ketiga, revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi, misalnya komputer pribadi, fax, mesin, dan internet. Kemudian yang keempat, peningkatan perjalanan internasional menciptakan konsumen global yang memiliki pengetahuan produk dari beberapa negara. Dan yang terakhir, dorongan untuk mengembangkan periklanan global. Kemudian yang kedua yaitu cost forces atau kekuatan biaya. Kekuatan biaya tergantung pada ekonomi bisnis. Kekuatan ini sangat berpengaruh terhadap produksi keputusan lokasi, serta partisipasi pasar global dan pengembangan produk global. Beberapa kekuatan biaya ini adalah: yang pertama, mendorong skala dan cakupan ekonomi, yang selanjutnya dibantu oleh manufaktur yang fleksibel. Kemudian yang kedua, kemajuan dalam transportasi. Dan yang terakhir, munculnya negara-negara industri baru dengan kemampuan produktif dan biaya tenaga kerja rendah. Misalnya, Cina, India, dan banyak negara di Eropa Timur. Kemudian yang ketiga yaitu government forces atau kekuatan dari dukungan pemerintah. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional dapat mempengaruhi penggunaan pengambilan keputusan strategis global. Beberapa aturan atau kebijakan tersebut antara lain: yang pertama, pengurangan hambatan tarif dan non-tarif. Kemudian yang kedua, pembuatan blok perdagangan, misalnya Uni Eropa, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau Mercosur, atau pasar umum di Amerika Selatan. Kemudian yang ketiga, deregulasi banyak industri. Kemudian yang keempat,
privatisasi di ekonomi yang sebelumnya didominasi dengan negara di Amerika Latin, dan yang terakhir pergeseran ke ekonomi pasar terbuka dari sistem komunis tertutup di Cina dan Eropa Timur. Kemudian yang keempat yaitu competitive forces atau kekuatan kompetitif. Kekuatan kompetitif ini meningkatkan potensi globalisasi industri yang mereka pacu untuk kebutuhan akan respon pada tingkat strategi global. Kekuatan kompetitif yang umum itu meliputi yang pertama, peningkatan perdagangan dunia. Kemudian yang kedua, meningkatnya kepemilikan perusahaan oleh investor asing. Kemudian yang ketiga, globalisasi pasar keuangan, misalnya daftar perusahaan di beberapa bursa saham dan menerbitkan utang dalam berbagai mata uang. Kemudian yang keempat, lebih banyak perusahaan menjadi geosentris daripada etnosentris. Kemudian yang kelima, peningkatan pembentukan aliansi strategis global. Implikasi dari perbedaan antara strategi multidomestik dan global cukup mendalam. Dalam strategi multidomestik, perusahaan mengelola aktivitas internasionalnya seperti portofolio, anak perusahaannya atau operasi lain di seluruh dunia, masing-masing mengendalikan semua aktivitas penting yang diperlukan untuk memaksimalkan pengembalian mereka di area operasi mereka yang independen dari kegiatan anak perusahaan lain di perusahaan. Anak perusahaan menikmati tingkat otonomi yang besar, dan aktivitas perusahaan di setiap pasar nasionalnya ditentukan oleh kondisi persaingan di pasar nasional tersebut. Sebaliknya, global strategi mengintegrasikan kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk menangkap hubungan antar negara dan untuk memperlakukan seluruh dunia sebagai pasar tunggal tanpa batas. Akibatnya, perusahaan yang benar-benar mengoperasionalkan strategi global secara geosentris adalah perusahaan yang berorientasi kepada menganggap seluruh dunia sebagai arena operasinya, dan para manajernya menjaga jarak yang sama dari semua pasar dan mengembangkan sistem yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan integrasi global untuk skala ekonomi dan ruang lingkup serta daya tanggap dengan kebutuhan dan kondisi pasar yang berbeda di berbagai belahan dunia. Di satu sisi, geosentris perusahaan mencoba untuk menerapkan prinsip membunuh dua burung dengan satu batu. Itu artinya, perusahaan seperti itu cenderung memusatkan berbagai sumber daya di dalam negeri, berbagai di luar negeri, dan mendistribusikan yang lain di antara banyak operasi nasionalnya, sehingga menghasilkan konfigurasi aset dan kemampuan yang kompleks di dunia global. Berikutnya pembahasan tentang competitive industry structure atau struktur industri kompetitif adalah konseptualisasi kedua yang berguna dalam memahami sifat strategi global, mengidentifikasi faktor struktural utama yang menentukan kekuatan-kekuatan kompetitif dalam suatu industri dan akibatnya akan mendapatkan profitabilitas industri. Competitive industry struktur ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu industry competitors atau pesaing industri, di mana menentukan persaingan di antara perusahaan yang ada. Kemudian yang kedua, potential entrants atau calon peserta dapat mengubah aturan kompetisi, tetapi dapat juga dihalangi oleh entry tambahan atau hambatan. Kemudian yang ketiga yaitu the bargaining power of suppliers atau kekuatan tawar-menawar pemasok dapat mengubah struktur industri. Contohnya, Intel memiliki produsen mikroprosesor yang dominan untuk komputer pribadinya. Daya tawar yang sangat besar telah menyebabkan banyak produsen PC beroperasi pada margin yang keuntungannya tipis, sehingga membuat industri PC sangat kompetitif. Kemudian yang keempat yaitu the bargaining power of buyers atau kekuatan tawar-menawar. Pembeli dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
Hal ini terutama ketika pemerintah mencoba untuk mendapatkan harga dan konsesi pengiriman dari perusahaan asing. Selanjutnya yang terakhir yaitu the trade of substitute product or service yang dapat merestrukturisasi seluruh industri di atas dan di luar struktur persaingan yang ada. Misalnya, seorang ekonom baru-baru ini dalam sebuah artikel mengingatkan bahwa PlayStation 2, penerus PlayStation, konsol permainan komputer yang diperkenalkan pada tahun 2000, berisi 128-bit mikroprosesor yang memiliki kekuatan pengolahan angka 2 kali lipat dari kebanyakan Intel chip Pentium canggih dan yang dapat memutar film DVD, memecahkan kode TV digital, dan dapat menjelajahi internet dengan harga kurang dari $400. Kemudian selanjutnya competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah konseptualisasi ketiga yang berguna dalam mengembangkan dan memahami strategi dalam skala global. Perusahaan dapat mengadopsi strategi yang berbeda untuk keunggulan kompetitif yang berbeda. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif ketika mampu memberikan manfaat yang sama seperti pesaing, tetapi memakan biaya yang lebih rendah atau memberikan manfaat yang melebihi produk pesaing. Keunggulan kompetitif adalah periode monopoli sementara yang dapat dinikmati perusahaan atas para pesaingnya. Untuk memperpanjang periode monopoli seperti itu, perusahaan berusaha untuk mengembangkan strategi yang akan sulit ditiru oleh para pesaingnya. Perusahaan yang membangun keunggulan kompetitifnya pada skala ekonomi dikenal sebagai strategi kepemimpinan biaya. Skala ekonomi muncul karena tanaman yang lebih besar lebih banyak efisien untuk dijalankan, dan biaya produksi per unitnya lebih rendah karena biaya overhead dialokasikan di seluruh volume produksi yang besar. Skala ekonomi lebih lanjut juga dihasilkan dari pembelajaran efek di mana perusahaan mempelajari metode produksi yang lebih efisien dengan peningkatan kumulatif pengalaman dalam produksi dari waktu ke waktu. Semua efek ini cenderung meningkatkan persaingan. Setelah tingkat skala ekonomi yang tinggi tercapai, ini memberikan hambatan yang kuat bagi perusahaan terhadap pendatang baru di pasar. Manajer keuangan mungkin rentan terhadap perusahaan yang menggunakan diferensiasi produk strategi untuk melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Meskipun orang bisa berargumen bahwa biaya yang lebih rendah akan menarik pelanggan menjauh dari segmen pasar lain, beberapa pelanggan bersedia membayar harga premium untuk fitur produk unik yang mereka inginkan. Keunggulan dapat berupa kenyamanan, performa produk, estetika, serta status simbol dan eksklusivitas. Contohnya, meskipun raksasa Jepang dalam industri otomotif, terutama di pasar Amerika Utara dan Asia, pada 1970-an dan 1980-an, BMW of German and Volvo dari Swedia saat ini di bawah kepemilikan Ford, misalnya berhasil mempertahankan kekuatan kompetitif mereka di segmen kelas atas pasar mobil. Sementara, harga minyak yang tinggi menyebabkan penderitaan bagi AS, di mana pembuat mobil seperti GM dan Ford, konsumen AS menyambut mobil kecil Jepang. Di bulan Mei tahun 2008, misalnya penjualan Toyota Camry dan Corolla untuk pertama kalinya terlampaui pickup F-150 Ford, salah satu kendaraan favorit tradisional Amerika. Perusahaan yang lebih kecil dapat mengejar strategi diferensiasi yang terbatas dengan mempertahankan ceruk di pasar. Perusahaan yang menggunakan strategi ceruk berfokus secara eksklusif pada perusahaan yang terspesialisasi segmen pasar dan berusaha mencapai posisi dominan di segmen tersebut.
Kemudian, pembahasan subbab berikutnya mengenai global marketing strategi atau strategi pemasaran global. Perusahaan multinasional semakin banyak menggunakan pemasaran global dan telah sangat berhasil. Misalnya Nestle dengan nama merek umum yang diterapkan ke banyak produk di semua negara. Coca-Cola dengan tema iklan globalnya, Xerox dengan global dan kebijakan leasing, dan strategi jual langsung di Dell Computer. Tetapi pemasaran global tidak tentang standarisasi proses pemasaran secara global, meskipun setiap elemen dari proses pemasaran, desain produk, positioning produk, dan merek serta nama merek, pengemasan, penetapan harga, strategi dan pelaksanaan periklanan, sampai ke promosi, distribusi, mungkin menjadi kandidat untuk standarisasi. Standarisasi adalah salah satu bagian dari global strategi pemasaran dan mungkin atau tidak mungkin digunakan oleh perusahaan, tergantung pada campuran kondisi pasar produk, tahap pengembangan pasar, dan kecenderungan dari manajemen perusahaan multinasional. Dengan kata lain, strategi pemasaran global hanyalah salah satu komponen dari strategi global. Satu implikasinya adalah bahwa tanpa strategi global untuk research and development, manufaktur, dan keuangan yang menyatu dengan berbagai persyaratan strategi pemasaran globalnya, sebuah perusahaan tidak dapat menerapkan strategi pemasaran global itu dengan sebaik-baiknya. Adapun strategi pemasaran global ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu benefit of global marketing, di mana strategi pemasaran global dapat mencapai satu atau lebih dari 4 kategori utama yang potensial, seperti manfaat globalisasi, pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk dan program, peningkatan preferensi pelanggan, dan peningkatan keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua yaitu cost reduction. Ini muncul dari penghematan baik tenaga kerja serta bahan. Kapan beberapa fungsi pemasaran nasional dikonsolidasikan, pengeluaran personal berkurang melalui penghindaran kegiatan yang duplikasi. Biaya juga dihemat dalam memproduksi iklan global dan memproduksi materi promosi serta kemasan. Penghematan dari kemasan standar termasuk pengurangan biaya persediaan. Dengan tipikal biaya penyimpanan persediaan sebesar 20% dari penjualan, setiap pengurangan persediaan dapat secara signifikan mempengaruhi profitabilitas. Dengan tersedianya jangkauan cakupan global oleh berbagai bentuk media komunikasi modern, kampanye multinegara yang memanfaatkan pada fitur umum negara juga akan sangat mengurangi biaya iklan. Memiliki situs web di internet untuk pemasaran kepada konsumen adalah cara lain untuk mengurangi biaya melakukan pemasaran global. Ini menguntungkan kedua konsumen, yang dapat memesan dengan spesifikasi mereka sendiri, mulai dari mobil hingga pakaian renang, dan pabrikan juga membantu menghindari penumpukan inventaris. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk memiliki kontak langsung dengan konsumen dari berbagai belahan dunia, memberikan mereka wawasan yang lebih dalam tentang tren pasar di sebagian kecil dari biaya yang dikeluarkan dalam pemasaran tradisional. Kemudian selanjutnya, improve product and program effectiveness. Jadi program globalisasi yang mengatasi keberatan lokal untuk memungkinkan penyebaran ide pemasaran yang baik seringkali dapat meningkatkan efektivitas program ketika diukur secara global. Secara tradisional, research and development telah terkonsentrasi di negara asal perusahaan global. Contohnya P&G yang mampu mengintegrasikan atribut produk yang diperlukan dari 3 pasar terpisah. P&G mampu memperkenalkan produk yang jauh lebih baik daripada yang mungkin dilakukan dan meningkatkan peluang sukses. Kedua, biaya pengembangannya tersebar jauh lebih besar. Pasar yang lebih cenderung menerima produk dengan baik karena penggabungan fitur produk yang dijelaskan. Ketiga,
untuk meningkatkan sumber dari ide produk mana yang tersedia untuknya, sehingga dengan demikian P&G tidak hanya memiliki pengembalian yang cepat, tetapi juga telah mengamankan sendiri basis sumber daya yang dapat diandalkan untuk produknya di masa depan. Kemudian selanjutnya enhanced customer preference, di mana kesadaran dan ingatan akan suatu produk di seluruh dunia akan dapat meningkatkan nilainya. Strategi pemasaran global membantu membangun pengakuan bahwa dapat meningkatkan preferensi pelanggan melalui penguatan daya ingat. Dengan meningkatnya ketersediaan informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia dan meningkatnya lintas batas negara, semakin banyak orang yang terpapar pesan di negara lain. Jadi pesan pemasaran yang seragam, baik yang dikomunikasikan melalui nama merek, kemasan, atau iklan, dapat memperkuat kesadaran, pengetahuan, dan sikap orang terhadap produk atau jasa. Contohnya Pepsi yang memiliki nama yang konsisten di dalam komunikasinya pada pemasaran di seluruh dunia. Kemudian increase competitive advantage, dengan memfokuskan sumber daya ke dalam jumlah yang lebih kecil programnya, strategi global memperbesar daya saing program. Namun, manfaat paling penting dari strategi global mungkin adalah seluruh organisasi mendukung satu ide, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan ide tersebut. Kemudian selanjutnya limits to global marketing. Meskipun batas-batas negara sudah mulai kehilangan signifikansinya, baik secara psikologi dan sebagai penghalang fisik untuk bisnis internasional, keragaman lokal lingkungan, khususnya lingkungan budaya, politik, dan hukum, masih berperan penting bukan sebagai fasilitator, melainkan sebagai penghambat pemasaran global yang optimal, serta pengembangan strategi. Pada dasarnya, konsep sisi kiri yaitu penyatuan, standarisasi, globalisasi, integrasi global, dan skala online mengacu pada argumen sisi penawaran yang mendukung manfaat skala dan ruang lingkup ekonomi. Sementara konsep pada sisi kanan yaitu fragmentasi, adaptasi, lokalisasi, daya tanggap lokal, sensitivitas, dan sensitivitas pasar offline mengacu pada argumen sisi permintaan yang menangani adanya perbedaan pasar dan pentingnya melayani perbedaan kebutuhan dan kondisi pasar. Istilah tersebut telah berubah, tetapi intisari dari strategi dilema yang dihadapi perusahaan multinasional tersebut saat ini tidak berubah dan mungkin tidak akan berubah selama bertahun-tahun yang akan datang. Sekarang pertanyaannya adalah, sejauh mana perusahaan multinasional yang sukses dapat mengelak dan apa dampak keanekaragaman lingkungan lokal? Nah, di beberapa industri, standarisasi produk dapat menghasilkan produk yang tidak memuaskan pelanggan. Untuk makanan olahan, misalnya selera nasional dan pola konsumsi cukup berbeda untuk membuat standarisasi kontraproduktif. Di Amerika Latin, berbagai cabai pedas kalengan seperti jalapeno peppers adalah makanan pokok nasional di Meksiko. Tetapi hampir tidak pernah terdengar di Brasil dengan masakan yang mengandung cabai. Jelas perusahaan tidak dapat menyatukan seluruh Amerika Latin menjadi satu pasar regional dengan satu bumbu. Namun, itu bukan berarti e-commerce tidak dapat mengembangkan produknya tanpa perlu adanya lokal dan regional adaptasi. Untuk secara efektif menargetkan dan menjangkau konsumen global secara online, banyak perusahaan masih perlu mendekati mereka dalam bahasa mereka sesuai dengan nilai dan budaya mereka. Suatu studi baru-baru ini dengan jelas menunjukkan bahwa situs web lokal India, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat juga tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya negara asal mereka, tetapi juga berbeda secara signifikan satu sama lain pada dimensi budaya. Baik, pembahasan berikutnya kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu Research and Development Manufacturing Interface.
di mana teknologi secara luas didefinisikan sebagai pengetahuan. Hal ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat pengetahuan yang terdiri dari teknologi produk atau kumpulan ide yang terkandung dalam produk, dan teknologi proses atau kumpulan ide yang melibatkan pembuatan produk atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menggabungkan bahan baru agar menghasilkan produk jadi. Namun, manajer cenderung hanya berfokus pada teknologi yang berhubungan dengan produk sebagai kekuatan pendorong dari daya saing perusahaan. Teknologi produk saja mungkin tidak memberikan perusahaan keunggulan kompetitif jangka panjang atas persaingan kecuali jika dicocokkan dengan cukup atau tidaknya kemampuan manufaktur. Pertimbangkan atau kita ambil contoh industri otomotif sebagai contoh, yaitu research and development yang sangat penting hari ini untuk membuat mobil karena produsen berada di bawah tekanan luar biasa untuk menyediakan lebih banyak produk inovatif. Pelanggan terus meningkatkan standar sehubungan dengan gaya, kualitas, keandalan, dan keamanan. Pada saat yang sama, produsen menghadapi tantangan teknis yang sulit di bidang energi dan lingkungan. Mereka harus melakukan perbaikan terus-menerus dalam penghematan bahan bakar kendaraan dan pengurangan emisi knalpot di mana-mana di dunia. Meskipun lebih banyak peningkatan dapat diperoleh dari internal konvensional mesin pembakaran, produsen melihat ke depan untuk teknologi kendaraan hibrida dan akhirnya ke kendaraan sel bahan bakar berbasis hidrogen. Biaya pengembangan dan perubahan infrastruktur yang diperlukan untuk mengambil langkah ke teknologi sel bahan bakar sangat mengejutkan, sehingga banyak akal bagi produsen mobil untuk bekerja sama dan beri berbagai pengetahuan untuk menggerakkan industri secara keseluruhan ke depan. Untuk mengurangi biaya research and development, General Motors bekerja sama dengan mitra aliansinya di lebih dari 50 proyek pengembangan teknologi bersama, mulai dari perlindungan pejalan kaki dan arsitektur listrik 42 volt hingga penggerak semua roda dan mesin diesel bersih. Selain bekerja sama dengan produsen lain, GM telah membentuk kemitraan penelitian dengan pemasok, universitas, dan lembaga pemerintah. Aliansi penelitian ini mencakup bidang-bidang seperti pengembangan mesin, pembakaran internal yang canggih, teknologi sel bahan bakar, sistem sasis canggih, dan sistem elektronik dan komunikasi. Mereka benar-benar global yang melibatkan perusahaan dan universitas di Kanada, Eropa, Jepang, Cina, dan Timur Tengah. Dengan mengumpulkan talenta dan sumber daya dari jaringan research and development global ini, GM telah mampu mengurangi redundansi, mempercepat pengembangan yang sedang berlangsung, dan jump-start pengembangan baru. Tentu saja, untuk meluncurkan kolaborasi seperti itu, dengan sukses membutuhkan perusahaan yang terlibat mengatasi perbedaan budaya, bahasa, praktik, bisnis, teknik, dan pendekatan manufaktur. Contoh ini menunjukkan bahwa proses manufaktur juga harus inovatif. Untuk memfasilitasi transferabilitas produk baru, tim desainer produk dan insinyur harus berusaha untuk merancang komponen sedemikian rupa sehingga kondusif untuk manufaktur tanpa persyaratan retooling yang tidak semestinya. Perusahaan retooling tingkat rendah dan komponen yang dapat dipertukarkan adalah kondisi yang diperlukan oleh strategi pengadaan yang efisien pada skala global. Jika peralatan dan komponen yang berbeda digunakan dalam berbagai manufacturing pabrik, sangat sulit untuk membuat rencana sumber-sumber yang terkoordinasi pada dasar global. Baik, untuk subbab materi yang kelima yaitu Operation or Marketing Interface. Nah, konflik terus-menerus terjadi antara operasi manufaktur dan divisi pemasaran, yang merupakan keuntungan bagi divisi manufaktur jika semua produk dan komponennya standar untuk memfasilitasi produk berbiaya rendah. Divisi pemasaran lebih tertarik untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan
yang membutuhkan lini produk yang luas, modifikasi produk yang sering, dan menambah biaya manufaktur. Bagaimana perusahaan yang sukses mengatasi dilema ini? Jadi baru-baru ini, semakin banyak minat telah ditunjukkan dalam hubungan strategis antara kebijakan produk dan manufaktur yang telah lama diabaikan dalam pertimbangan tradisional pengembangan strategi global. Dengan persaingan agresif dari perusahaan multinasional yang menekankan pada kebijakan produk perusahaan dan manufaktur yang bersamaan, banyak perusahaan telah menyadari bahwa inovasi produk saja tidak dapat mempertahankan posisi kompetitif jangka panjang mereka tanpa kebijakan produk yang efektif, yang menghubungkan produk dan inovasi proses manufaktur. Isu strategis adalah bagaimana merancang yang kuat terhadap produk atau komponen dengan keserbagunaan yang memadai dibangun oleh seluruh penggunaan, teknologi, dan situasi. Adapun 4 cara bagaimana untuk mengembangkan kebijakan produk global yang umumnya dipertimbangkan. Cara yang efektif untuk merampingkan operasi manufaktur, sehingga menurunkan biaya produksi tanpa mengorbankan fleksibilitas pemasaran. Baik, bagian yang pertama ada core component standardization, kemudian yang kedua product design families, yang ketiga universal product with all features, dan yang terakhir universal product with different positioning. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama dulu, yaitu core component standardization atau standarisasi komponen inti. Jadi, kebijakan produk global yang berhasil mengamanatkan pengembangan produk universal atau produk yang membutuhkan tidak lebih dari kosmetik perubahan atau adaptasi terhadap kebutuhan lokal dan kondisi penggunaan yang berbeda. Beberapa contoh mengilustrasikannya seperti Seiko atau pembuat jam di Jepang yang menawarkan berbagai desain dan model, tetapi hanya didasarkan pada beberapa mekanisme operasi yang berbeda. Demikian pula perusahaan pembuat alat mesin Jerman yang berkinerja terbaik memiliki lebih sempit berbagai produk, menggunakan suku cadang hingga 50%, lebih sedikit daripada pesaing mereka yang kurang sukses, dan melakukan peningkatan produk dan desain yang terus-menerus serta bertahap dengan perkembangan baru yang diteruskan dengan cepat ke pelanggan. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu product design families atau macam-macam desain produk. Jadi varian dari standarisasi komponen inti ini melibatkan berbagai macam desain produk. Hal ini juga memungkinkan bagi perusahaan pemasaran yang sangat luas berbagai produk karena perbedaan budaya dalam pola penggunaan produk di seluruh dunia untuk menuai manfaat skala ekonomi. Contohnya Toyota yang menawarkan berbagai model mobil berdasarkan konsep desain keluarga yang serupa, mulai dari mobil Lexus hingga Toyota Avanza, Camry, dan Corolla. Banyak fitur Lexus diterima dengan baik oleh pelanggan yang telah diadopsi ke dalam lini Toyota hanya dengan beberapa modifikasi kecil atau kebanyakan perampingan. Dalam prosesnya, Toyota telah mampu memangkas biaya pengembangan produk dan memenuhi kebutuhan segmen pasar yang berbeda. Demikian pula Electrolux, peralatan Swedia yang telah mengadopsi konsep keluarga desain, menawarkan produk yang berbeda di bawah 4 nama merek yang berbeda, tetapi menggunakan desain dasar yang sama. Kunci untuk itu, standarisasi desain produk terletak pada standarisasi komponen, termasuk juga motor, pompa, dan kompresor. Dengan demikian, dua anak perusahaan Electrolux, yaitu White Consolidated di Amerika Serikat dan Sanduzi di Italia, memiliki tanggung jawab utama untuk komponen produksi dalam grup untuk aplikasi di seluruh dunia. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu Universal Product with All Feature atau produk universal dengan semua fitur. Seperti yang baru saja telah disebutkan, keunggulan produk yang kompetitif dapat dicapai dengan menstandarisasi komponen inti dan atau berbagai macam desain produk. Satu varian komponen dan standarisasi produk adalah untuk mengembangkan produk universal dengan semua fitur yang diminta di mana saja di dunia.
Canon Jepang, contohnya, yang telah melakukannya berhasil dengan kamera AE-1 dan model yang lebih baru. Setelah analisis pasar yang ekstensif di seluruh dunia, Canon mengidentifikasikan serangkaian fitur umum yang diinginkan pelanggan di kamera, termasuk kualitas gambar yang bagus, kemudahan pengoperasian dengan fitur otomatis, kecanggihan teknis, penampilan profesional, dan harga yang wajar. Untuk mengembangkan seperti kamera, perusahaan mengenalkan beberapa terobosan dalam desain dan manufaktur kamera, seperti sirkuit terpadu elektronik untuk mengontrol operasi kamera, produksi termodulasi dan standarisasi, serta pengurangan suku cadang. Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu Universal Product with Different Positioning atau produk universal dengan positioning berbeda. Produk universal dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan segmen pasar yang berbeda. Dengan demikian, produk universal dapat diposisikan secara berbeda di pasar yang berbeda pula. Disinilah promosi pemasaran berperan sangat utama untuk mencapai prestasi seperti itu, di mana standarisasi produk atau komponen tidak selalu berarti standarisasi produksi atau lini yang sempit kepada produk. Misalnya, pabrikan mobil Jepang secara bertahap meregang mengeluarkan penawaran lini produk mereka. Sambil memasarkannya, dengan sedikit adaptasi di banyak dari berbagai negara, strategi ini membutuhkan fleksibilitas manufaktur. Inti dari global standarisasi produk atau komponen, sebaliknya memerlukan identifikasi proaktif dari segmen homogen di seluruh dunia, dan berbagai dari konsep pemasaran luar negeri produk yang awalnya dikembangkan untuk pasar dalam negeri. Pendekatan proaktif kebijakan produk telah mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir, karena dimungkinkan oleh segmentasi antar pasar. Selain mengelompokkan negara dan mengidentifikasi segmen homogen di berbagai negara, menargetkan segmen yang berbeda di negara yang berbeda dengan produk yang sama adalah cara lain untuk mempertahankan kebijakan standarisasi produk. Contohnya misalnya Honda yang memasarkan produk Accord yang hampir identik di seluruh dunia dengan memposisikan mereka secara berbeda di benak konsumen dari satu negara ke negara lain. Kesempatan memiliki ini dipromosikan sebagai sedan keluarga di Jepang, mobil sport yang relatif murah di Jerman, dan mobil komuter yang andal di Amerika Serikat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Honda telah mulai mengembangkan beberapa variasi regional dari kesepakatan. Memulai global yang fleksibel dari platform, Honda sekarang menawarkan Accord dengan lebar, tinggi, dan panjang yang berbeda di Amerika Serikat, Eropa, dan juga Jepang. Selain itu, dari platform yang sama, minivan, utilitas olahraga kendaraan atau SUV, dan dua mobil mewah Acura telah dikembangkan. Dari sebuah praktikum sudut pandang, platform adalah komponen yang paling mahal dan memakan waktu untuk dikembangkan. Platform global memungkinkan Honda untuk mengurangi biaya membawa 3 Accord yang berbeda ke pasar sebesar 20%, sehingga menghasilkan penghematan sebesar $1.200 Amerika per mobil. Honda jelas menganut kebijakan standarisasi komponen inti, sehingga paling sedikit 50% komponen termasuk sasis dan transmisi digunakan bersama di seluruh variasi Accord. Baik, untuk pembahasan berikutnya mengenai Marketing Strategies for Emerging Markets atau pemasaran strategi untuk pasar berkembang. Seperti yang dinyatakan sebelumnya dalam bab 1 dan bab 2, satu aspek penting dari globalisasi pasar adalah pentingnya pasar negara berkembang, yang dikenal dengan sebutan 10 Big Emerging Market atau BMS, termasuk China, India, Indonesia, Rusia, dan Brasil. Sebagai perusahaan multinasional dari Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang yang mencari pertumbuhan, mereka tidak punya pilihan selain bersaing di pasar negara berkembang yang besar, meskipun ada ketidakpastian dan kesulitan untuk melakukan bisnis di sana.
Basis konsumen yang luas terdiri dari ratusan juta orang, dari kelas menengah pasar khususnya berkembang pesat. Jelas, konsep segmen pasar kelas menengah sangat berbeda antara negara maju dan juga negara berkembang. Dan begitu juga apa yang mereka mampu melakukan pembelian untuk suatu produk. Konsumen di pasar berkembang yang besar semakin sadar akan produk global dan standar global. Tetapi mereka sering tidak mau dan terkadang tidak mampu untuk membayar harga global. Bahkan ketika konsumen tersebut tampaknya menginginkan produk yang sama, seperti yang dijual tempat lain, beberapa modifikasi dalam strategi pemasaran diperlukan untuk mencerminkan perbedaan dalam produk, harga, promosi, serta distribusi. Beberapa embel-embel yang tidak perlu mungkin perlu dihapus dari produk untuk mengurangi harga, namun tetap mempertahankan kinerja fungsionalnya. Serta kemasan mungkin perlu diperkuat sebagai masalah distribusi, seperti kondisi jalan dan udara berdebu, di mana di pasar berkembang itu sangat menghambat kelancaran dalam penanganan distribusi produk. Kemudian promosi juga mungkin perlu disesuaikan dengan selera dan preferensi lokal. Saat ini, muncul pasar meningkatkan kedudukan ekonomi mereka dalam ekonomi dunia. Mereka cenderung menegaskan selera dan preferensi lokal mereka atas produk global yang ada. Selanjutnya, akses ke lokal saluran distribusi sering penting untuk sukses di pasar negara berkembang, karena sulit dan mahal bagi perusahaan multinasional dari negara maju untuk memahami adat istiadat setempat dan jaringan labirin dari segudang distributor di saluran yang ada. Jika pemungutan suara diambil untuk perusahaan asing yang paling banyak berubah di Cina, pemenangnya mungkin Amway, perusahaan penjualan langsung yang berbasis di AS. Itu harus merekayasa ulang jaringan Cinanya karena metode aslinya hampir dilarang oleh Cina karena tidak sesuai dengan karakteristik nasional. Ia memiliki dan menjalankan sekitar 200 gerai retail di Cina pada tahun 2008, tetapi ketika tahun 1990-an sudah mulai tidak ada. Ini berputar keluar kampanye iklan yang menampilkan beberapa atlet paling terkenal di dunia, sementara untuk sebagian sejarahnya, satu-satunya strategi pemasarannya adalah mengandalkan dari mulut ke mulut. Dalam hal menetapkan harga secara global, Amway menerapkan kebijakan harga yang berbeda berdasarkan kondisi lokal masing-masing negara atau pasar regional. Di pasar Asia Tenggara, di mana tingkat mata uang lebih cair, harga disesuaikan setiap beberapa tahun. Di Tiongkok, menaikkan harga tampak tidak dapat dihindari pada tahun 2008, juga karena Amway perlu mengimbangi inflasi di hampir setiap aspek bisnis, mulai dari tenaga kerja hingga material yang ada di sana. Contohnya di Indonesia, ada Unilever yang menjalankan bisnisnya dengan cepat dengan menjual produk-produk murah dan berukuran lebih kecil, yaitu terjangkau oleh semua orang dan tersedia di mana saja. Misalnya, ia menjual sabun Lifebuoy dalam moto dengan harga yang Anda mampu. Anak perusahaan Unilever di India, Hindustan Lever, mendekati pasar sebagai satu pasar pedesaan raksasa. Ini menggunakan harga yang kecil, kemasan yang murah, dan segala macam distributor lokal. Faktanya, Unilever telah begitu sukses dan menguntungkan Indonesia sehingga saingan terbesarnya yaitu P&G sekarang mencoba untuk mengikuti. Perusahaan lokal dari pasar negara berkembang tersebut juga mengasah daya saing mereka untuk dapat memiliki keuntungan dalam menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik daripada yang dapat diberikan oleh perusahaan multinasional asing. Mereka dapat bersaing dengan perusahaan multinasional mapan dari negara maju, baik dengan memantapkan diri di perusahaan domestik atau regional mereka, atau dengan memperluas kemampuan lokal yang unik di luar negeri. Misalnya, Honda yang menjual skuternya, sepeda motor, dan mobil di seluruh dunia dengan keunggulan teknologi, kualitas, dan daya tarik merek yang memasuki pasar India. Bersaing langsung dengan kekuatan Honda akan menjadi upaya yang sangat sia-sia bagi pesaing India. Sebaliknya, Bajaj
skuter India pabrikan memutuskan untuk menekankan lini skuter murah dan tangguh melalui sistem distribusi yang luas dan jaringan layanan mekanik yang ada di mana-mana. Meskipun Bajaj tidak dapat bersaing dengan Honda dalam hal teknologi, tetapi Bajaj telah mampu menghentikan terobosan Honda dengan melayani konsumen yang mencari harga murah serta mesin yang tahan lama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai competitive analysis atau analisis kompetitif. Seperti yang telah kita bahas di atas, perusahaan perlu memperluas sumber keunggulan kompetitif tanpa henti dari waktu ke waktu. Namun, penilaian yang cermat terhadap persaingan perusahaan saat ini juga diperlukan. Salah satu teknik yang sangat berguna dalam menganalisis posisi kompetitif perusahaan terhadap pesaingnya disebut dengan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat atau analisis peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dapat membagi informasi menjadi dua, kategori yang utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dan kemudian lebih lanjut menjadi aspek kekuatan dan peluang, serta aspek negatif, kelemahan, dan ancaman. Kerangka kerja untuk analisis SWOT ini diilustrasikan dalam tampilan gambar berikut. Faktor internal yang mungkin dilihat sebagai kekuatan atau kelemahan tergantung pada dampaknya terhadap posisi perusahaan. Itu adalah mereka mungkin mewakili kekuatan untuk satu perusahaan, tetapi kelemahan secara relatif itu yang lain. Mereka mencakup semua bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan distribusi, serta personalia dan juga keuangan. Faktor eksternal yang lagi-lagi mungkin ancaman bagi satu perusahaan dan peluang bagi yang lain, termasuk perubahan teknologi, undang-undang, perubahan sosial budaya, dan perubahan di pasar atau posisi kompetitif. Berdasarkan kerangka SWOT ini, eksekutif pemasaran dapat membangun alternatif strategi. Misalnya, strategi SWOT dapat disusun untuk memaksimalkan kedua kekuatan perusahaan dan peluang pasar. Demikian pula, strategi SWOT mungkin dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memaksimalkan kekuatan perusahaan dan meminimalkan ancaman. Dengan demikian, analisis SWOT membantu eksekutif pemasaran mengidentifikasi berbagai strategi alternatif untuk dipikirkan. Jadi Anda harus cermat bagaimanapun bahwa SWOT hanyalah salah satu bantuan untuk kategorisasi, itu bukan hanya sekadar teknik. Salah satu kelemahan SWOT adalah cenderung membujuk perusahaan untuk menyusun daftar daripada memikirkan apa yang benar-benar penting bagi bisnis mereka, dan juga menyajikan daftar yang dihasilkan secara tidak kritis tanpa prioritas yang jelas, sehingga misalnya peluang yang lemah mungkin muncul untuk menyeimbangkan ancaman yang kuat. Selanjutnya, menggunakan kekuatan perusahaan terhadap kelemahan pesaingnya dapat bekerja sekali atau dua kali, tetapi tidak lebih dari beberapa interaksi strategis yang dinamis. Karena pendekatannya menjadi dapat diprediksi dan pesaing mulai mempelajari serta mengakalinya. Baik, demikianlah pemaparan materi chapter 8 mata kuliah manajemen pemasaran internasional ini. Selanjutnya yaitu yang terakhir summary atau ringkasan. Jadi, perusahaan yang berorientasi pasar itu akan menghadapi peningkatan daya saing dalam pasar dunia. Menganggap penting untuk mengasumsikan perspektif global dalam merancang dan menerapkan strategi pemasaran mereka. Biaya penahanan akan meningkatnya biaya teknologi dan juga penyebaran teknologi. Lebih banyak pesaing global di banyak industri, dan munculnya hiperkompetisi di banyak pasar, yang berarti bahwa praktik bisnis internasional perlu menjalankan penyempurnaan untuk terus-menerus menjaga tujuan perusahaannya. Di mana pertumbuhan eksplosif e-commerce telah menambahkan urgensi untuk analisis kompetitif yang tidak hanya melibatkan perusahaan multinasional yang mapan,
tetapi juga jumlah yang meningkatkan kewirausahaan startup dan melompati kendala geografis melalui internet. Perencanaan strategis dan integrasi kegiatan global menjadi satu kesatuan yang koheren yang perlu dilaksanakan untuk perusahaan agar memaksimalkan aktivitasnya dan agar perusahaan tetap layak di pasar internasional. Dalam melakukannya, perusahaan multinasional perlu menyatu dengan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan operasi globalnya untuk membuat data yang relevan tersedia untuk manajer secara real time. Jadi pada akhirnya, strategi global dalam bentuk apapun harus menyelesaikan sejumlah dari kontradiksi yang tampak. Perusahaan harus menanggapi kebutuhan nasional yang belum terpenuhi, sehingga berusaha untuk mengeksploitasi pengetahuan di seluruh dunia, sambil di setiap saat berusaha untuk memproduksi dan mendistribusikan barang serta layanan secara global seefisien mungkin. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sebagai akibat dari pembentukan blok perdagangan regional, semakin banyak perusahaan yang telah mulai mengatur strategi pemasaran mereka secara regional dengan memanfaatkan kesamaan regional yang muncul. Perusahaan yang berpikiran global dan proaktif semakin mengeksploitasi posisi kompetitif di beberapa daerah dengan menyalurkan sumber daya yang melimpah dan program pemasaran yang berhasil secara regional untuk daerah lain di mana mereka belum tentu dapat menempati posisi pasar yang kuat. Dan inilah analisis SWOT dapat membantu masalah utama yang akan menjadi penting bagi daya saing perusahaan, dan strategi pemasaran yang selanjutnya akan dibahas pada chapter berikutnya. Baik, demikianlah pemaparan video materi tentang global marketing strategis ini. Sekiranya saya mohon maaf bila ada terdapat kata-kata atau kesalahan dalam pengucapan ejaan, dan terima kasih kepada yang telah menyimak video ini. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om.